wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nazwa Sheila Ramadhani and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kaif halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair ya. Oke, I'm Nazwa Sheila Ramadhani dengan NIM 2484130042. Saya dari kelas B jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam di Universitas Islam Negeri Siberut Syekh Nurjati Cirebon. Ya, pada kesempatan kali ini, saya mau ngobrol santai nih dan cerita tentang satu benda yang sangat berarti buat saya secara pribadinya. Benda ini bukan barang mewah, bukan juga sesuatu yang mahal, tapi punya nilai yang luar biasa besar buat hidup saya, yaitu mushaf Al-Quran yang sejak kecil saya pakai. Dan sampai sekarang masih setia banget nih saya buat baca dan mempelajari Al-Quran ini. Oke, jadi kalau ngomongin mushaf ini, sebenarnya saya udah punya kedekatan sejak saya belajar ngaji waktu kecil. Dan saya belajar ngaji itu di TPQ Ridho Al-Malimuniyah, dan yang letaknya itu ada di Batembat Ramadhani Cirebon. Di sana setiap santri termasuk saya dianjurkan, atau lebih tepatnya itu disarankan untuk punya mushaf yang sama. Bukan cuma biar kompak ya, tapi juga supaya agar memudahkan ketika belajar bareng. Jadi ketika guru menunjuk ayat tertentu, semua santri bisa mengikuti karena susunan halamannya itu sama. Nah, mushaf yang saya pakai ini yang direkomendasikan dari madrasah waktu itu. Jadi saya beli mushaf ini sekitar usia saya itu masih 4-5 tahun. Saya masih ingat banget nih, awalnya saya belum terlalu ngerti tentang isi Al-Quran, apalagi bacaannya. Tapi waktu pertama kali pegang mushaf ini, saya merasa sangat senang karena ada rasa kagum dan tentunya rasa takut, dan perasaan itu kayak campur jadi satu karena dari kecil saya tahu kalau ini bukan buku biasa, ini tuh kitab suci. Alhamdulillah banget nih dengan bimbingan guru-guru di TPQ dan juga dukungan dari orang tua saya bisa belajar perlahan-lahan dan mengenal huruf hijaiyah, belajar makhraj huruf, sampai akhirnya bisa baca ayat-ayat dan mulai bisa menghafal sedikit demi sedikit. Dan yang paling saya syukuri itu ketika saya berhasil khatam juz 30 di usia saya yang 6 tahun kurang. Dan mushaf ini yang saya pakai waktu itu. Sampai sekarang saya masih pakai mushaf yang sama. Walaupun udah mulai agak lusuh begini ya. Dan karena juga sering dibuka, dilipat atau dibaca setiap hari, tapi justru itu yang bikin mushaf ini terasa hidup. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, mushaf ini tergolong sederhana kan? Ya, sederhana begitu. Sorry, gelap terang. Ya. Karena gak ada hiasan berlebihan di covernya itu. Warnanya juga dominan coklat dan emas gitu. Dan ukurannya itu sedang banget, mungkin sekitar 15 dikali 21 cm. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Ketika dibawa ke sekolah atau ke masjid, dia itu muat di dalam tas dan gak makan tempat. Beratnya juga ringan, jadi pas banget buat anak-anak maupun orang dewasa. Ini terdiri dari sekitar 600 halaman ya. Kertasnya juga agak putih gitu. Nah, ini yang aku suka nih, karena kertas yang putih kayak gini lebih enak gitu buat dibaca dan ramah buat penglihatan. Apalagi kalau di bawah cahaya lampu itu terang banget, jadi terlihat jelas. Karena tulisan ayat-ayatnya ini dicetak dengan tinta hitam pekat ya. Hurufnya itu juga jelas, ukuran hurufnya juga pas, nggak terlalu kecil sampai bikin pusing gitu ya, dan nggak terlalu besar sampai memakan halaman. Oke, yang paling penting, mushaf ini gak ada terjemahan sama sekali, terjemahan artinya. Jadi setiap halaman itu benar-benar kayak memuat ayat-ayat Al-Quran dan tanpa teks tambahan lainnya. Awalnya
pas saya kecil itu saya nggak terlalu sadar ya soal ini. Tapi setelah saya dewasa, saya justru merasa kalau ketiadaan terjemahan itu punya manfaat tersendiri. Mengapa? Karena terutama buat anak-anak atau santri yang sedang fokus untuk belajar, membaca, dan menghafal, itu bikin konsentrasi tambah ya. Karena kadang adanya teks terjemahan itu justru bisa mengganggu konsentrasi atau membuat kita membandingkan arti sebelum kita benar-benar paham tentang isi bacaan ini. Oke, selain itu juga mushaf ini literally beneran hitam putih yang nggak ada warna tajwid sama sekali. Semua huruf dicetak dengan satu warna, yaitu tinta hitam polos. Jadi ketika belajar tajwid, kita itu nggak terbantu dengan warna sebagai tanda hukum bacaan. Awalnya mungkin pasti terasa sulit, tapi justru inilah yang melatih kita untuk benar-benar memahami ilmu tajwid, bukan hanya berdasarkan mengandalkan warna, tetapi kita harus mengingat kapan harus dibaca panjang, kapan harus diidghamkan atau disamarkan. Ya, jadi mushaf ini mengajarkan kita untuk teliti, untuk membaca dengan sadar dan tidak sekadar mengikuti kebutuhan warna. Oke, kalau bicara soal susunan ayatnya ya, susunan isinya mushaf ini mencakup semua 114 surat di dalam Al-Quran. Seperti ini ya daftar isinya, 114 surat, betul. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, setiap awal surat biasanya itu dilengkapi informasi seperti nama surat, jumlah ayat, mana ya? Ya seperti ini, seperti nama surat, jumlah ayat, dan keterangan apakah surat itu turun di Madinah atau di Mekah. Tapi memang tidak ada tafsir atau keterangan tambahan lainnya, sederhana dan fokus. Dan struktur halaman di dalamnya juga sudah memuat pembagian juz yang jelas. Biasanya setiap awal juz itu ditandai dengan nama juz dan dekorasi khas. Begitupun juga dengan hizb dan manzilnya, meskipun tidak terlalu mencolok, tetap bisa kita temukan. Buat yang terbiasa mengaji dengan target waktu tertentu, fitur ini sangat membantu. Misalnya, kalau kita ingin menyelesaikan satu manzil per hari agar bisa khatam dalam seminggu, mushaf ini sudah mendukung struktur itu. Jenis tulisan yang dipakai ini adalah khat Usmani dan rasim yang dipakai juga rasim Usmani. Ini adalah jenis tulisan standar internasional untuk mushaf Al-Quran dan sudah digunakan secara luas di Indonesia tentunya. Bentuk hurufnya yang elegan, halus, dan tetap mudah dikenali. Gaya ini juga sering digunakan oleh mushaf standar Indonesia atau yang disingkat MSI, yang memang menekankan pada keterbacaan, konsistensi, dan juga keakuratan. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang MSI, ini kadang yang bikin orang bingung ya. Jadi, apakah mushaf yang saya pakai ini termasuk mushaf standar Indonesia atau bukan? Nah, jawabannya iya. Mushaf ini bisa dikategorikan sebagai MSI karena adanya beberapa ciri khas dari mushaf MSI itu. Nah, cirinya tuh ada kayak nggak ada terjemahan, menggunakan rasim dan khat Usmani, penulisan ayatnya itu sesuai dengan standar tasyih Kementerian Agama Republik Indonesia, tampilan yang minimalis, bersih, dan tidak terlalu banyak ornamen tambahan. Oke, bahkan dari awal mushaf ini memang digunakan secara luas ya di lembaga pendidikan seperti TPQ dan madrasah. Itu salah satu indikator bahwa mushaf ini memenuhi standar nasional. Dan setelah sekian lama menggunakan mushaf ini, saya bisa bilang bahwa mushaf ini sangat cocok digunakan oleh kalangan para pelajar, santri, guru ngaji, bahkan orang tua sekalipun. Karena tampilannya itu sangat simpel ya, dan gak bakal bikin orang bingung, dan sangat bersahabat buat orang-orang yang ingin mendekati diri pada Al-Quran tanpa distraksi. Apalagi buat teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran nih, atau
yang sedang memperbaiki bacaan, mushaf tanpa warna dan tanpa tajwid, tanpa terjemahan seperti ini justru sangat direkomendasikan. Karena kita itu diajak untuk benar-benar masuk dan fokus ke huruf dan ayat-ayat. Kita ditantang untuk mengingat hukum bacaan, bukan sekedar melihat warna tentunya. Dan kita dilatih untuk benar-benar memahami isi Al-Quran dari bacaan, bukan dari terjemahan instan. Dan buat yang ingin memakainya untuk kegiatan formal seperti setoran hafalan, lomba MTQ, musabaqah tilawatil Quran, atau belajar qiraat, mushaf ini juga sangat layak ya, tentunya layak sekali untuk digunakan karena sudah mengikuti standar mushaf karena sudah mengikuti standar mushaf standar Indonesia ya, MSI itu. Oke, jadi saya juga pernah lomba MTQ juga kan saya sekolah di SMP Negeri 5 Cirebon yang di Wahidin gitu. Saya tuh pas kelas 10 dan 11-nya itu kelas 10 11, kelas 8 dan kelas 9 itu saya mengikuti lomba MTQ. Lomba MTQ ini tuh dari yang ayat Al-Baqarah itu ayat 183 sampai 185. Itu saya juara berturut-turut. Jadi itu pengalaman saya pribadi bareng mushaf yang udah nemenin dari kecil ini. Mungkin buat sebagian orang mushaf itu ya mushaf, tapi buat saya ini bukan sekedar buku. Ini tuh teman belajar, teman nangis, dan teman curhat dalam bentuk bacaan. Dan mushaf ini juga udah nempel banget ya dalam keseharian saya. Dan mudah-mudahan kedekatan kita dengan mushaf itu bisa dijadikan jalan untuk semakin dekat dengan Allah dan petunjuknya. Kalau teman-teman juga punya mushaf andalan atau cerita yang menarik tentang pengalaman belajar mengaji, aku seneng banget nih kalau kalian mau share di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton sampai selesai ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman yang lagi nyari referensi mushaf buat dibaca atau dihafal. Semoga bermanfaat ya. Dan ini tampilan mushafnya seperti ini. Ini itu sudah ada daftar isinya tentunya. Dan ini terbitan dari sini. Ya, seperti itu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya bila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih.